Oke, kembali lagi dengan saya Rendra Sedoya. Di video ini saya akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan dan pahami dalam membuat campaign. Antara lain bagaimana saat kita menentukan goal yang tepat untuk campaign kita, ya, menentukan bid, menentukan budget, membuat struktur campaign yang baik, menentukan keyword, membuat ads, dan lain-lain. Nah, sekarang saya mau masuk ke slide yang pertama mengenai goal. Jadi goal ini adalah tujuan kita beriklan, ya, tujuan kita menjalankan campaign. Nah, idealnya dalam satu campaign ini harus ada satu goal yang utama, ya. Jadi kalau misalnya sebagai website e-commerce, ya, pemilik website e-commerce, tentunya goal utamanya adalah revenue, ya, atau pendapatan yang teman-teman bisa dapatkan dari transaksi yang terjadi di website. Tapi kita juga perlu mengukur, ya, aktivitas-aktivitas lainnya, tidak hanya transaksi, ya, misalnya saat orang mengklik tombol add to cart atau masuk ke halaman checkout, ya, register atau login dan lain-lain. Gitu. Jadi yang penting goal utamanya apa dulu nih? Ya, biasanya goal itu kebagi menjadi 3, ya, awareness, consideration, atau conversion. Tapi kalau yang lebih spesifik itu biasa disebut sebagai KPI, ya, tolak ukurnya apa. Ya, bila mana si campaign kita dianggap sukses atau dianggap efektif gitu, ya. Misalnya ketika kita mendapatkan cost per acquisition-nya sekian ribu rupiah gitu, ya. Nah, itu KPI-nya. Nah, sekarang coba kita bahas dulu dari ketiga jenis goal tadi, ya, awareness, consideration, conversion. Nah, kalau misalnya dalam hal ini pembahasan kita mengenai search engine marketing (SEM), ya, atau search ads, karena penargetan dari search ads itu adalah keyword, ya, penargetan utamanya, maka dalam pemilihan keywordnya pun kita harus menyesuaikan gitu, keyword yang seperti apa yang kita akan pilih saat campaign kita memiliki goal awareness, ya. Lalu kalau campaignnya consideration, keywordnya seperti apa, dan juga kalau untuk campaign yang conversion itu keywordnya seperti apa. Nah, biasanya saya membuat 3 campaign, ya, karena di brand-brand besar juga biasanya seperti itu kan, dibagi 3 bagian untuk campaignnya gitu. Nah, contoh misalnya gini, ketika saya membuat campaign dengan goal awareness, ya, misalnya produknya produk susu, ya, susu anak gitu. Nah, mungkin di campaign awareness keywordnya adalah susu anak, ya, karena susu anak itu kan banyak mereknya, ya, banyak jenisnya gitu. Nah, ketika saya menggunakan susu anak, ya, itu tidak bisa kita mengharapkan terjadi konversi yang banyak di situ, ya, karena ya orang bisa memilih banyak brand gitu kan. Nah, itu awareness tuh. Ketika misalnya saya membuat campaign dengan goal consideration, ya, keyword yang saya bisa pilih misalnya ada 2 brand yang orang itu sudah membandingkan gitu, ya. Consideration ini kan ketika orang sudah cukup tahu dengan sebuah brand gitu kan, dan masih bimbang gitu, ya, mau pilih brand mana gitu. Misalnya keywordnya itu Denkau versus Bebelak misalnya, ya, atau bagusan mana Denkau atau Bebelak gitu keywordnya. Jadi kayak keyword-keyword perbandingan gitu, ya. Nah, itu bisa digunakan di dalam campaign yang goalnya consideration. Nah, kalau campaign yang goalnya conversion biasanya sudah menggunakan keyword brand, ya, brand kita sendiri gitu. Misalnya promo Bebelak gitu. Misalnya kita punya produknya adalah susu anak yang Bebelak gitu, ya. Nah, kita bisa tambahkan promo susu Bebelak gitu. Atau misalnya
harga susu bebelak gitu. Nah, bisa seperti itu. Ya, jadi bisa dipisahkan dalam keywordnya. Ini kalau yang SEM. Nah, goal ini juga pastinya akan berhubungan dengan KPI ya, yang sebelumnya saya sudah sempat singgung ya, bahwa KPI ini Key Performance Indicator yang menjadi tolak ukur bila mana campaign kita dikatakan sukses atau berhasil gitu. Setiap bisnis, setiap produk pasti berbeda-beda gitu KPI-nya ya. Lalu goal juga tadi ya berhubungan dengan keyword ya. Seperti yang tadi saya sudah contohkan, bisa juga dengan penargetan lainnya ya. Misalnya kalau conversion mungkin akan menggunakan penargetan. Ini contohnya misalnya bukan hanya di campaign SEM ya, misalnya di campaign display deh katakan ya, atau video ads gitu. Ketika kita memiliki goal conversion ya, mungkin kita bisa menggunakan penargetannya remarketing gitu ya, atau similar audience gitu, atau in market gitu ya. Nah, ketika kita misalnya goalnya adalah awareness ya, kita bisa memilih misalnya affinity gitu ya. Jadi dari sisi platformnya Google itu sendiri sudah memberikan opsi gitu, penargetannya itu sebenarnya banyak gitu ya, dan bisa disesuaikan dengan goal yang kita inginkan. Ya tentu juga tidak hanya itu ya, tidak sebatas targeting aja ya, kita juga pasti bisa menyesuaikan offer yang kita tawarkan di landing page, di iklan ya, copywritingnya dan lain-lain gitu. Jadi tentu akan banyak bagian yang disesuaikan gitu dari si goal ini. Nah, kemudian yang banyak saya temukan juga sebuah problem ya adalah si campaign itu tidak hanya mengejar satu goal gitu, padahal harusnya satu campaign satu goal, idealnya ya goal yang utama gitu. Adapun ada banyak action atau activity dari user yang kita tracking ya terserah gitu, tapi goal utamanya harusnya idealnya hanya satu ya. Coba aja bayangkan ketika teman-teman membuat campaign itu kan step awalnya diminta untuk memilih ya goalnya apa. Nah itu kan harusnya satu gitu. Nah contoh misalnya yang sering saya temukan problem itu ya, misalnya ada 2 KPI yang ingin dikejar gitu. Misalnya KPI-nya harus murah CPC-nya dan harus bagus conversion-nya. Nah biasanya nih kalau ketemu yang seperti ini kita akan mengalami kendala sendiri gitu ya. Misalnya ada klien yang pengen CPC-nya harus Rp1.000 gitu ya, nggak boleh lebih dari 1.000, dan conversionnya harus dapat sekian banyak gitu. Nah, sementara untuk mendapatkan konversi yang berkualitas kan bisa jadi ya, si bidnya juga ikut menjadi faktor penentu gitu. Ya, ketika bidnya dinaikkan kan otomatis bisa mempengaruhi CPC. Itu jadi kayak bertolak belakang gitu. Atau contoh lain misalnya CPC-nya tetap pengen murah tapi impression share harus sekian persen gitu. Ya. Nah, impression share salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah ranking ya. Ranking itu kan bisa jadi dari bid juga, bisa jadi dari quality score gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu kayak bertolak belakang gitu. Jadi jangan sampai ya memilih ya KPI juga jangan sampai memilih dua hal yang terlalu bertolak belakang dan susah untuk dikejar secara bersamaan. Ya, artinya harusnya klien juga mungkin kalau yang belum paham gitu ya, kita bisa kasih semacam edukasi, semacam apa ya, pencerahan mengenai menentukan KPI itu harusnya seperti apa ya, menentukan goal itu harusnya seperti apa ya. Oke, itu mudah-mudahan bisa dipahami ya seputar goal, KPI ya, dan contoh keyword yang dipilih gitu sesuai dengan goal yang diinginkan. Nah, kemudian sekarang kita bicara soal bid strategi dan budget, karena bid strategi ini menurut saya semacam mesin utama ya dari si Google Ads itu sendiri gitu. Yang mana ketika kita ingin mencapai goal conversion, maka ya bid strateginya juga harus yang berhubungan dengan conversion. Ketika goalnya adalah awareness ya,
di sini juga kita harus memilih yang berhubungan dengan awareness gitu. Nah, untuk bid strategy ini bisa berbeda-beda gitu ya setiap tipe campaign atau bahkan format iklannya gitu. Nah, contoh misalnya di sini untuk search campaign ya. Nah, ini ada target CPA, target ROAS ya, maximize click, maximize conversion value, target impression share, dan manual CPC. Jadi ini semuanya kebagi menjadi 2 kategori dulu ya, automated sama yang manual gitu. Nah, tapi ketika kita membuat campaign yang tipenya display ya, ininya pun tidak sama persis ya dengan search. Ada target CPA masih sama ya, target ROAS, maximize click, maximize conversion, dan di sini nih yang tidak ada di search ya, viewable CPM gitu. Nah, lalu Gmail juga lebih sedikit lagi. Ini Gmail Ads itu hanya ada target CPA, target ROAS, dan maximize conversion gitu ya untuk yang automated-nya. Nah, dengan menggunakan automated bidding ya di sini ya, si Google Ads System ini akan menggunakan data ya. Data ini historical data yang sudah didapat dari ketika campaign itu berjalan ya sebelumnya. Ya, dan secara otomatis untuk dia akan mengoptimasi bidding kita gitu. Kalau misalnya secara sistem ini dia lihat kayaknya opportunity-nya ada nih untuk konversi misalnya gitu ya, maka bidnya bisa dinaikkan ya. Signalnya pasti akan banyak ya. Dia akan melihat bagaimana behavior si user itu sebelumnya ya, ketika ada orang yang memang yang sebelumnya hari-hari sebelumnya misalnya banyak search tentang produk tertentu ya, maka ketika dia muncul lagi mengetikkan lagi keyword itu di Google ya, si Google Ads ini akan tahu, oh ini orang emang punya potensi yang besar nih ya, karena sebelum-sebelumnya udah sempat riset produk tersebut gitu. Nah, mungkin bidnya akan dinaikkan gitu ketika ketemu orang seperti itu. Ya, itu yang sebagai gambaran bagaimana sih automated bidding bekerja. Ya. Lalu ya budgetnya juga akan disesuaikan ya. Artinya budget ini ketika kita menentukan budget, maka si sistem ini akan memanfaatkan budget itu gitu kan semaksimal mungkin untuk mencapai goal yang diinginkan gitu. Nah, tadi contoh lain ya, ketika tadi sebelumnya saya bilang beda campaign bisa beda bid strategi gitu. Untuk contoh dari beda format iklan gitu ya, ini contohnya misalnya di YouTube Ads ya, di video Ads, ketika kita memilih ad formatnya bumper misalnya, bumper ads, nah itu yang bisa dipilih harusnya cuman CPM misalnya ya, atau yang non skippable juga CPM ya. Terus ketika kita ingin mencapai atau menginginkan konversi gitu ya, menggunakan True View for Action, maka si bid strateginya harus dipilih target CPA atau maximize conversion gitu. Nah, itu juga bisa berbeda-beda tuh ya. Walaupun bedanya itu cuma di format iklannya gitu. Oke, kita coba lihat lagi nih penjelasan lebih detail ya mengenai automated bidding. Ini juga sering ditanyakan sih di forum ya atau di grup diskusi mengenai apa sih bedanya dari masing-masing bid strategi ini gitu ya. Kalau manual jelas ya, kita menentukan bidnya itu bisa level ad group ya ataupun level keyword gitu. Jadi benar-benar manual banget gitu ya. Nah, tapi yang automated ini ada banyak pilihan. Contoh misalnya ya, ketika kita goalnya itu misalnya ingin mendapatkan banyak visitor di website ya, maka kita bisa memilih maximize click gitu ya. Nanti sistem akan otomatis ya menentukan bid yang tepat untuk membantu mendapatkan klik sebanyak mungkin dari budget yang sudah kita siapkan gitu. Nah, contoh lain misalnya ketika goalnya
ingin meningkatkan visibility ya, biar iklan kita ini lebih sering muncul ya atau terlihat. Nah, di sini ada yang namanya target impression share ya, yang mana akan secara otomatis menentukan bid ya, agar iklan kita bisa tayang di absolute top of the page, itu di posisi paling atas ya, atau on the top of the page, di posisi atas dari sebuah halaman, tapi tidak harus posisi 1, bisa posisi 2, posisi 3, atau posisi 4 ya, ada 4 slot ya, atau dimanapun dari halaman hasil pencarian gitu. Jadi kalau misalnya goalnya tadi ingin memaksimalkan impression share, ya boleh juga nih coba bid strategi ini. Terus yang goalnya ingin mendapatkan konversi tapi punya patokan nilai harga per akuisisinya ya, atau yang disebut sebagai target cost per acquisition ya, target CPA. Nah, di sini Google juga sudah menyiapkan ya target CPA gitu untuk pilihan bid strateginya. Ini akan otomatis ya menentukan bid yang sesuai gitu. Tapi dia akan usahakan per konversinya itu di rata-rata sekian gitu. Ya, tentu pasti akan ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi. Tapi secara keseluruhan ya sistem akan berusaha untuk mencapai target CPA-nya itu di angka berapa gitu. Nah, kemudian ada yang namanya target ROAS ya. Ini kalau goalnya adalah revenue atau total transaksi, biasanya ini untuk website e-commerce yang transaksinya terjadi di website. Nah, kita bisa menggunakan target ROAS. Dan ini ya mirip-mirip sih dengan target CPA, sebenarnya akan menentukan bid ya untuk mendapatkan conversion value ya dari target ROAS yang kita inginkan. Gitu. Jadi target ROAS ini rumusnya kalau di Google Ads adalah, metriknya sudah ada sebenarnya ya. Tinggal teman-teman buka aja metriknya, conversion value per cost gitu. Ada di bagian group conversion. Nah, kemudian di sini ada juga conversion, targetnya adalah conversion ya, tanpa ada patokan seperti harga per acquisition atau ROAS gitu. Nah, di sini ada pilihannya maximize conversion gitu. Jadi ini tidak dikontrol seperti yang ini ya, target CPA atau target ROAS. Nah, tapi sebenarnya tujuan utama sih sama aja sih, memaksimalkan conversion. Ini juga sama. Jadi kalau yang maximize conversion ini akan conversion value ya, akan mirip dengan target ROAS. Kalau yang maximize conversion ini lebih mirip ke target CPA ya, hanya saja kedua ini ada nilai untuk mengkontrol gitu ya, ada nilai sebagai kontrolnya gitu, yang ingin ditargetkannya berapa gitu. Nah, tapi kalau ini nggak ada gitu. Ya, jadi seperti itu kurang lebih ya penjelasan soal automated bidding. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan campaign structure, karena ini juga menurut saya menjadi bagian yang fundamental ya, yang sangat mendasar gitu loh. Kalau campaign structure-nya berantakan, biasanya akan lebih sulit optimasinya, satu itu. Dan salah satu yang dinilai juga kan campaign structure-nya kan. Contoh misalnya kita hanya punya satu ad group, keyword-nya dimasukin semua di sana gitu ya, dalam satu ad group yang tidak dikelompokkan berdasarkan tema gitu. Nah, sehingga secara nggak langsung iklannya pun kan jadi nggak relevan kan gitu. Nah, ini contoh ya campaign structure-nya nih kalau di Google Ads. Kalau kita lihat dari bagian paling atas ya, ini Google Ads account. Jadi di sini ini akunnya, ini yang berhubungan dengan billing ya, berhubungan dengan email ya, dan lain-lain ada di sini di level account. Lalu di dalam account ini kita tentu bisa membuat banyak campaign ya. Campaign ini bisa berdasarkan produk gitu ya, bisa berdasarkan juga promo ya, misalnya ada promo yang per bulan gitu ya, promo di hari-hari tertentu ya, kita bisa pisahkan dalam campaign gitu. Atau mungkin kita ingin menargetkan beriklan tapi biayanya misalnya dibedakan setiap
lokasi gitu ya. Nah, itu mungkin bisa dibuat campaign yang terpisah. Nah, di dalam satu campaign kita bisa memiliki banyak ad group. Ya, ad group ini akan ada kaitannya dengan keyword dan iklan ya. Gitu. Kalau misalnya ad groupnya di sini tentang tema tertentu ya, tema dalam keyword gitu. Misalnya di sini jual gitu. Ad groupnya jual. Nah, berarti di sini keyword-keywordnya berhubungan jual gitu. Ya, kalau di sini ad groupnya promo misalnya kan, di sini keywordnya ada kata-kata promo gitu. Ya, dibuat spesifik seperti itu. Ya, nanti di iklannya pun jadinya lebih sesuai gitu. Ya. Nah, ini contohnya nih. Ya, bagaimana kita mengorganize campaign kita dan ad group kita. Nah, account misalnya di sini accountnya untuk perusahaan online electronic store ya. Nah, lalu di sini campaignnya ada 2 campaign ya, yang mana campaignnya ini lebih ke produknya ya, ada televisi dan juga ada kamera ya. Nah, di TV ini ada 2 ad group nih, ada flat screen TV, ada plasma TV gitu. Jadi dipisah lagi. Kalau ada jenisnya lain lagi ya pisah ad group gitu kan. Nah, kamera juga ada digital kamera, ada compact kamera. Nanti di sini di dalam ad group ini pasti keywordnya pun akan ada kata-kata flat screen TV gitu ya. Semua yang berhubungan dengan flat screen TV. Di sini semua yang berhubungan dengan plasma TV. Begitu juga dengan iklannya ya. Iklannya di sini harus berhubungan dengan flat screen TV. Terus iklan juga per ad group sampai saat ini disarankan 3 iklan gitu ya, 2 text ad dan 1 responsif ya. Walaupun sebenarnya dengan kita membuat 1 responsif saja ya, menurut saya itu kita sudah menyediakan banyak aset ya. Kita bisa lihat ya, dalam 1 iklan responsif itu kita bisa menulis sampai 15 headline loh ya. 15 variasi headline dan 4 description gitu ya. Jadi sebenarnya 1 itu aja sebenarnya udah cukup gitu. Nah, cuman kalau kita lihat sekarang rekomendasinya ya masih seperti itu ya, 3, 2 text ad, 1 responsive ads. Nah, ini juga sama ya. Nah, dalam pembuatan iklan ya, bagaimana sih tipsnya gitu. Nah, kalau menurut saya ini ada 3 yang paling penting ya. Pertama, relevan ya. Jadi iklan ini kalau bisa dan sangat diusahakan gitu ya, selalu relevan dengan keyword dan juga dengan landing page. Jadi ada 3 elemen ya yang harus sesuai itu. Iklan ya, keyword dan juga landing page. Kenapa sih harus sesuai? Ya logikanya gini aja sih, ketika orang misalnya mengetikkan search term ya di Google gitu kan, orang misalnya mencari promo TV Samsung misalnya gitu kan. Nah, ketika dia melihat iklan, ya kalau dia melihat headline-nya juga promo TV Samsung, otomatis kan dia lebih tertarik kan mengklik iklan itu gitu, karena memang sesuai dengan apa yang dia cari gitu. Nah, ketika dia mengklik iklan, harusnya kan dibawa ke halaman promo TV Samsung juga gitu. Ya, jadi dengan relevan seperti itu tentu akan diharapkan hasil akhirnya ya, konversinya itu akan lebih bagus gitu. Nah, untuk membuat relevan sebenarnya si Google Ads juga punya fitur-fitur yang cukup advance ya, yang mungkin jarang orang pakai, misalnya dynamic keyword insertion gitu. Ada juga location insertion untuk di RSA ya. Lalu ada yang namanya ad customizer. Nah, ini jarang juga dipakai nih. Padahal itu powerful sih sebenarnya. Nah, lalu ada juga yang if function gitu. Kalau misalnya yang nyari adalah orang yang sudah pernah mengunjungi website kita gitu ya, nanti teksnya disesuaikan gitu. Atau orang yang menggunakan handphone dalam pencarian, nanti teksnya juga disesuaikan gitu. Jadi ya relevan kan gitu, disesuaikan gitu. Nah, kemudian irresistible offer, ini artinya penawaran yang menarik, yang sulit untuk ditolak lah gitu ya. Nah,
ya pasti ya dalam iklan juga kita harus memasukkan apa yang ingin kita tawarkan gitu kepada audiens gitu. Nah, contoh misalnya kita bisa menawarkan diskon ya, mungkin free shipping ya, untuk produk fisik ya yang mau dikirim, lalu bisa juga free trial ya, kita bisa kasih bonus, kita bisa tambahkan juga jangan lupa urgency sama scarcity-nya gitu biar orang ini ya lebih mau untuk ambil action dalam waktu yang cepat ya. Lalu yang ketiga ya tentu saja iklan kita harus comply dengan policy ya atau kebijakan-kebijakan di dalam Google Ads ya biar iklannya di approve gitu ya, diterima gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang terakhir ya tentang ad extension. Jadi ad extension ini adalah informasi tambahan ya yang bisa ditampilkan bersama iklan. Nah, ini ada video nih dari Google langsung, saya coba play ya biar teman-teman juga bisa lihat. Let's review how you can benefit from adding multiple extensions to your account or campaign in Google Ads. To expand your ads and show people more reasons to click, add extensions. Nah, ini ya, jadi ketika ada iklan yang muncul di sini ya, ketika ada user tadi mengetikkan di Google, iklannya muncul ya. Di sini kita bisa lihat nih, kita suka lihat ada tambahan seperti ini. Ini adalah extension ya. Nah, dari sini sih ini udah extension nih, karena untuk description itu kan nggak terlalu banyak ya. Itu mungkin sampai sini nih. Sampai shop now ini description gitu. Terus ada lagi di sini free shipping, new summer rival ya, top brand. Nah, ini adalah extension gitu. Ini mungkin dari call out ya, call out extension. Nah, lalu di sini juga ada style nih, running shoes. Nah, ini juga dari extension ya. Kalau ada yang headernya seperti ini, harusnya dari structure snippet ya. Nah, di sini ada link tambahan nih yang memberikan pilihan kita mau masuk ke woman shoes atau men shoes ya atau kid shoes. Nah, ini adalah site link gitu. Jadi site link ini bisa berbeda dengan link yang ada di sini. Jadi kayak kita ngasih opsi tambahan lah gitu ya, ngasih opsi tambahan kepada audiens. Ini adalah call extension. Jadi kalau dibuka di handphone gitu, ini bisa langsung diklik dan call. Nah, lalu di sini ada location ya. Ini sebutannya location extension. Ini kalau diklik akan masuk ke Google Map kan harusnya ya. Nah, ini contoh dari extension. Coba kita lihat lagi ya. Enhance your ad with valuable information such as links, phone numbers, or promotions. To add an extension, click Ads and Extensions in the page. Nah, ini cara mengaksesnya kan. Kita masuk ke menu, kita pilih dulu pasti campaign-nya, lalu masuk ke menu Ads and Extension. Menu, and then extensions within the page. Click the blue plus button and select an extension. Ini ada For banyak banget example, sebenarnya extension. select call out extension to add more descriptive text to your ad. Extensions can be added at various levels of your account. Extension ini ya kita bisa add di level account, campaign atau ad group. Jadi tergantung sih. Kalau misalnya menurut teman-teman site linknya kayaknya akan selalu sama lah untuk semua campaign. Ya udah bisa kita add di level account gitu. Tapi kalau misalnya extensionnya berbeda-beda gitu ya, untuk campaign ya level campaign. Ya begitu juga kalau misalnya memang harus beda di setiap ad group ya, level ad group gitu. If you're just getting started, we recommend that you add them at the account level. That way your callouts can show across your account, even in campaigns or ad groups you create later. Type in the additional text information you want to show with your ads. For example, you may want them to know you offer free delivery or 24/7 customer support. Notice you can preview your extensions and toggle from mobile to desktop versions to get an idea of how your ads will appear in a search. The highlighter helps you focus on where your extension appears with your ad.
Advanced options allow you to Di sini indicate if your ad ada or opsi extension is tambahan, kita optimized bisa for mobile and choose a optimasi lebih schedule for your maksimal di extension. mobile, kita juga Click bisa Save when atur you're done. schedule-nya. Since multiple extensions can show together in one ad, let's add a couple more extensions to create more impact when your ads appear. Click the blue plus button and select Structured Snippet Extension. List at Nah, least ini 3 pembuatan features, structure services, snippet or ya. products related to your header. This will give users more detail on what Nah, you offer, jadi ada potentially pilihan leading to ininya nih. more relevant clicks. Nah, selalu ada pilihan headernya ya di sini. Headernya bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia sih di sini kan. Stylesnya ini nanti disesuaikan aja dengan ya kira-kira cocoknya apa gitu ya produk teman-teman. Lalu di sini ada value-nya. Value-nya ini ya isinya ini. Click Add Value to add more list Sudah items di-save. and then Nah, ini save. untuk yang Another widely structure used tadi ya. extension is site links. Nah, ini site link, cara Site link pembuatan site extensions link. link people directly to specific pages of your website. Ya, So if site you're a link itu ada retailer, teksnya, ada final URL-nya, 2 itu. Ada juga description-nya, tapi opsional. someone can click right on your shoes Nah, ini link contohnya. and go straight to the shoe section of your website. Wait a week and return to your tables to evaluate your extension's performance and value. Google Ads allows you to see all your extensions in a single table. Nah, To ini see more detail, cara you can filter by bagaimana extension kita type. bisa melihat You can also laporannya ya, segment laporan by dari click extension. types. Kita bisa Use the segmen. three-dot menu to change how your rows show. For instance, you can see your extensions grouped by type or by what Jadi level kita they're bisa added lihat to. datanya. The Berapa three-dot banyak menu sih is also where iklan you can kita download diklik your saat extensions extension ini report. tayang gitu kan. More extensions are available to add, like call extensions, price extensions, location extensions, promotion extensions, and more. Add more extensions to increase visibility and give your customers the information they seek. To learn more about the new Oke AdWords ya. Nah, experience, seperti itu visit penjelasan dari Google-nya. Nah, di sini ya sedikit tambahan lagi bahwa dari Google-nya sendiri ya, dengan kita menambahkan extension gitu ya, iklan kita bisa mendapatkan klik lebih maksimal ya. Jadi di sini bisa menaikkan CTR hingga 15% gitu kan. Itu kenapa sih kok bisa menaikkan CTR? Ya karena iklan kita lebih stand out ya, lebih terlihat gitu, lebih beda mungkin dengan iklan lainnya yang tidak menggunakan extension gitu. Dan lebih memberikan choices gitu kepada audiens kita. Nah, di sini ada 3 extension yang direkomendasikan karena ini selalu cocok ya, selalu cocok untuk bisnis apapun gitu, untuk produk apapun ya. Ada site link, call out, structure, snippet. Jadi setidaknya 3 extension ini ya digunakan gitu. Adapun untuk lokal bisnis misalnya kita mau tambahkan local extension gitu kan, yang mau mendapatkan call, kita pakai call extension, itu terserah gitu ya. Selebihnya bisa kita tambahkan extension yang sesuai, tapi 3 ini harusnya selalu sesuai untuk setiap produk ya. Nah, ini yang lainnya ya, ada call extension, ada lead form ya, ini bisa terbilang baru nih ya. Lalu location extension, affiliate location extension, ada price ya, ada app extension dan promotion extension. Nah, ini jenis-jenisnya. Ini contoh ya, contoh site link tadi udah sempat dilihatin sih ya, seperti ini. Lalu call out ini ya kayak gini ya, contohnya misalnya gratis ongkir, garansi 30 hari, service 24 jam ya. Nah, dan yang terakhir nih structure snippet ini, nah selalu ada gininya nih, headernya ya. Misalnya ini headernya jenis, lalu si value-nya ada baju muslim, celana jeans, kemeja dan lain-lain ya. Nah, seperti itu ya yang bisa saya share untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang ingin ditambahkan ya, atau mungkin ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon koreksinya dengan menuliskan entah pertanyaan atau saran ya, atau kritik gitu ya di dalam kolom komentar. Oke, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe ya, dan juga bagikan ke teman-teman lainnya yang mungkin sedang belajar Google Ads. Oke, terima kasih, sampai jumpa di materi lainnya.